Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wahyubo. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang contoh soalnya. Contoh soal dari sifat koligatif larutan. Dalam pengerjaan soal-soal sifat koligatif larutan itu yang sangat diperlukan adalah bagaimana kita tahu itu soal tentang apa gitu ya. Kemudian kemampuan kita dalam mengolah konsentrasi zat, konsentrasi larutan, molaritas, molalitas, fraksi mol, itu sangat diperlukan, sangat diperlukan kayak gitu. Nah, kita lihat. Misalnya ada soal kayak gini. Sebanyak 30 gram urea, MR-nya 60, dilarutkan dalam 180 gram air. Bila pada suhu percobaan tekanan uap jenuh air murni adalah 210 mm Hg, maka penurunan tekanan uap jenuh larutan. Jadi kalau sekilas kita lihat, sekilas kita baca, ini soal tentang penurunan tekanan uap jenuh. Ya, penurunan tekanan uap. Artinya rumus penurunan tekanan uap, baik itu P ataupun delta P, kemudian konsentrasi kita harus paham ya kan. Konsentrasi yang dipakai tentunya kalau tekanan uap itu fraksi mol. Oke, kita lihat. Nah, langkah yang bisa kita ambil, kita bisa menuliskan diketahuinya dulu. Ketahui di sini urea, dan perlu diingat bahwa urea itu adalah senyawa non elektrolit. Jadi urea itu senyawa non elektrolit. Oke. Nah, di sini urea dilarutkan, berarti urea itu terlarut, zat terlarut dalam air. Berarti air bertindak sebagai pelarut. Maka massa terlarutnya 30, massa pelarutnya 180 gram. Kemudian tekanan uap jenuh air murni. Air murni berarti ini adalah pelarut ya, karena airnya masih air murni, belum ditambah apa-apa. Ya, sehingga 210 itu adalah P0. Nah, yang diketahui ini kita bisa olah dia menjadi mol. Nah, jadi kita olah dulu jadi mol boleh, atau nanti ketika di dalam rumus kita bikin mol juga boleh gitu kan ya. Nah, cuman di sini saya rubah dia menjadi mol karena kita akan membicarakan tekanan uap jenuh ya. Kita jadiin mol terlarut dan mol pelarut. Masih ingat kan ya, mol itu rumusnya massa ya, gram per mr. Mr urea 60 ya, berarti mol terlarutnya 30 per 60. Kemudian pelarutnya air itu MR-nya 18 ya. Air itu H2O, MR-nya 18. Sehingga di sini mol pelarutnya ya 180 dibagi 18, hasilnya 10. Nah, ketika kita bikin mol, kemudian ditanya, maka penurunan tekanan uap ya, penurunan delta P. Ya, delta P. Delta P itu rumusnya XT kali P0. Nah, ini salah satu tips ya. Kalau kita mau ngapalin ini, misalkan ketuker-tuker gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin delta ya, delta DELTA, pakai T ya. Nggak ada huruf P-nya kan, DELTA, delta. Berarti kita pakai XT. Kalau pakai P kan jadinya delta, nggak bisa tuh.
delta ya, xt kali P0, fraksi mol terlarut kali P0 kan? Nah, fraksi mol terlarutnya mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut ya, jadi mol terlarut dibagi mol total. Ini kalau kita bikin matematikanya 0,5 dibagi 0,5 tambah 10. 0,5 tambah 10 itu kan 10,5. Ini kalau misalkan 0,22 nya pembilang dan penyebutnya saya kali 2, nanti saya dapatnya 1/21 ya. Jadi 0,5 dibagi 10,5 ya. Pembilangnya kali 2, penyebutnya kali 2. Jadi dapat 1/21. Masukkan ke rumus delta P, bahwa delta P itu xt kali P0. Xt nya udah ketemu 1/21, P0 nya 210. Maka didapatkan delta P 10. Sehingga jawabannya adalah A. Oke. Lanjut soal selanjutnya. Soal nomor 2 gini, suatu larutan yang mengandung 5,4 gram zat non-elektrolit dalam 200 gram air ya. Jadi sudah diketahui bahwa ini adalah zat non-elektrolit. Nah, kemudian membeku pada suhu negatif 0,279 derajat Celcius ya. Berarti ini soal ini tentang titik beku, ditanya masa molekul relatif zat tersebut. Oke. Masa molekul relatif itu Mr. Oke, kita tuliskan diketahui dulu. Nah, diketahuinya masanya 5,4 gram. Itu masa terlarut, masa zat non elektrolit itu. Kemudian masa pelarutnya 200 gram. 200 gram. Nah, KF-nya disebutkan 1,86. TF-nya ya, titik bekunya itu negatif 0,279. Ditanyakan Mr. Nah, ketika ditanya Mr, kita bisa cari konsentrasi ya. Mr ini bisa kita cari ketika konsentrasi diketahui ya, konsentrasi. Karena ini berkaitan dengan titik beku, maka konsentrasi yang kita pakai adalah molalitasnya. Nah, maka kita mainkan nih ya rumus titik beku. Titik beku itu TF0 dikurangi delta TF. Delta TF-nya itu 0 ya, dikurangi negatif 0,279. 0 dikurangi itu. Nah, maka kita dapat delta TF itu 0,279. Atau kalau kita mau mengkonversi TF menjadi delta TF itu hilangin aja minusnya gitu ya. Itu kalau pelarutnya air. Kemudian delta TF itu kan KF kali M ya kan. Udah kita dapatkan tuh delta TF-nya 0,279 ya. M-nya kita cari bisa ya kan, kita dapatkan 0,15. Nah, kalau konsentrasi sudah ketemu ya, kita tahu rumus molaritas itu, molalitas ya, M kecil massa terlarut per Mr dibagi 1000 per P. Per P itu harusnya P ya. Nah, dari rumus itu nanti masukin. Nah, P-nya ya, gram pelarutnya itu 200. Jadi 0,15 sama dengan 5,4 per Mr kali 1000 per 200. Diperolehlah Mr-nya 180 gitu. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Sebanyak 13,5 gram CH3COOH, Mr-nya 60.
CH3COOH ini adalah senyawa asam lemah. Biasanya senyawa-senyawa asam lemah itu dia adalah elektrolit lemah. Ya. Nah, dari pertanyaannya pun nanti kelihatan tuh. Maka derajat disosiasi, karena biasanya ditanya derajat disosiasi kayak gini, elektrolit lemah gitu ya. Nah, dia dilarutkan dalam 250 ml air. Kb-nya 0,5. Mendidih pada suhu 100,5. Artinya ini soal ini berkaitan dengan titik didih. Ya, soal ini berkaitan dengan titik didih, soal tentang titik didih. Gitu. Maka nanti rumus titik didih di sifat koligatif kita akan gunakan. Oke, kita teruskan diketahuinya dulu. Jadi CH3COOH itu adalah elektrolit. Ya, dimana N-nya 2 ya. N-nya 2, ionnya 2 ya. Karena satunya CH3COO-, satu lagi H+. Jadi ada 2 ion ya. Nah, terlarutnya 13,5, volumenya 250 mili. 250 mili air itu sama dengan 250 gram air. Ya, karena volume air itu sama dengan massa air. Kalau volumenya 1 kilo, kalau volumenya 1 liter berarti massanya 1 kilogram gitu ya. Jadi kalau volumenya 250 mili, maka masanya 250 gram gitu ya. Kb-nya 0,5. Nah, titik didihnya 100,5. Kalau titik didih 100,5 berarti kenaikan titik didihnya 0,5. Betul gitu ya. Oke, nanti kita lihat. Nah, ditanya alfa. Kalau kita mau mencari alfa, maka yang kita perlukan adalah mencari I. Ya, karena ini adalah elektrolit. Kita cari dulu I-nya. Dari mana? Ya karena soal ini berkaitan dengan titik didih, maka kita gunakan rumus titik didih. Nah, delta TB kita dapatkan 0,5. Delta TB-nya. Nah, nanti sehingga delta TB itu kan M kali KB kalikan I. Delta TB-nya kita udah punya tuh 0,5. Massa terlarutnya 13,5, MR-nya 60 ya kan. 1000 dikali 1000 per 250 kali 0,5 kali I. Maka didapatlah I-nya 1,11. 1,11. Nah, ini 1,1111 gitu ya. Nah, ketika I-nya sudah didapatkan, maka kita bisa masukkan ke rumus I. Nah, ini kan rumus I ini ya. Nah, ini rumus I. Nah, dengan begitu nanti kita akan dapatkan alfanya. Kita dapatkan alfanya 0,11. Maka di sini jawabannya yang C. Nah, itu soal nomor 3. Lanjut lagi soal nomor 4. Sebanyak 4,3 gram zat organik. Biasanya kalau disebutkan dia adalah zat organik, nah, zat organik itu zat kebanyakan atau hampir semua zat organik itu adalah senyawa non elektrolit yang diisolasi dari jeruk, dilarutkan dalam air hingga volumenya 200 mili. Bila tekanan osmotik di sini kita 3 atm. Berarti ini soal nomor 4 ini soal yang berkaitan dengan tekanan osmotik. Maka nanti rumus tekanan osmotik yang akan kita gunakan. Gitu ya. Nah, pada suhu 27 derajat Celcius, R-nya 0,08. Maka MR zat tersebut. Nah, tadi di soal di atas kita udah bahas bahwa kalau kita mau nyari MR, maka kita harus temukan dulu konsentrasinya. Coba kita tuliskan diketahuinya. Diketahui massa terlarutnya 4,3 gram ya kan, volumenya 200 mili.
P-nya 3 atm. P itu tekanan osmotik. T-nya 27 derajat Celcius ya. Kalau dibikin Kelvin jadi 300 ya. Jadi konversi Celcius ke Kelvin itu ditambah dengan 273. Nah, jadi kita harus cari P-nya ya. Kita harus cari konsentrasinya ya, konsentrasi. Konsentrasi kita bisa temukan dari P-nya. P sama dengan MRT. Gak usah kalikan I karena dia adalah non-elektrolit. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan molaritasnya 1/8. Kalau molaritas ketemu, maka kita bisa nyari nanti MR-nya. Karena molaritas itu massa per MR kali 1000 per volume. Masanya sudah ada, MR-nya belum. Molaritasnya udah ada. Maka didapatlah MR-nya 172. Jawabannya yang D. Oke, soal nomor 5. Di antara kelima larutan berikut yang mempunyai tekanan osmotik paling tinggi. Tekanan osmotik. Nah, ini soal tentang tekanan osmotik. Berarti kita nanti harus menggunakan rumus dari tekanan osmotik. Ya, di mana P itu sama dengan MRTI. Pak, saya nggak mau pakai I, bisa nggak? Ya kalau dia non elektrolit boleh tidak pakai I. Karena non elektrolit itu I-nya sama dengan 1. Ya, contoh kayak yang C6H12O6 itu. Nah, ini I-nya 1 nih. Ya, jadi yang ini I-nya 1. Kemudian kalau untuk MgNO32 kali ya, Mg-nya 1, NO3-nya 2. Berarti yang ini 3. Kemudian CH3COOH. Nah, ini terdiri dari CH3COO- dan H+. Berarti ini kisaran 2 ya, tapi CH3COOH itu elektrolit lemah. Jadi dia kurang dari 2 dia kurang dari 2. Nah, kemudian Al2SO4 3 kali, Al-nya ada 2, SO4-nya ada 3. 2 tambah 3 5. Nah, dan satu lagi AlCl3, Al-nya 1, Cl-nya 3, 1 tambah 3 4. Nah, sebenarnya ketika kita mau ngomongin manakah yang punya tekanan osmotik paling tinggi, tekanan osmotik paling tinggi, berarti dari rumus ini R-nya udah nggak kita butuhkan kan ya. R, suhunya gimana, suhu juga kita pakai. Berarti praktis ini nanti kita nanti mencari M kalikan I yang nilainya paling tinggi gitu kan ya. Nah, M kali I yang nilainya paling tinggi yang mana? Kalau yang A kita lihat 0,12 kali 1. Berarti yang A ini ya, yang A itu 0,12. Yang B gimana? Yang B berarti 0,03 kali 3. Berarti 0,09. Masih kalah sama yang A ya. Yang C 0,05 kali 2. 0,05 kali 2 itu 0,1. Masih kalah sama yang A. Yang D nih 0,01 kali 5. Berarti 0,05. Yang D juga masih kalah besar karena ditanya paling tinggi nih. AlCl3 4 kali 0,02 itu 0,08 gitu ya. Nah, artinya untuk nomor 5 ini yang jawaban benarnya adalah A gitu ya. Oke. Kita lanjut. Beberapa contoh penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sifat koligatif larutan ini juga dipakai di kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa peristiwa ya. Yang pertama proses penyerapan air dalam tanah oleh akar. Yang kedua membasmi lintah dengan garam dapur. Yang ketiga pemakaian urea. Jadi urea ini bisa digunakan untuk mencairkan salju.
penambahan glikol pada radiator mobil. Nah, ditanya penerapan sifat koligatif yang berhubungan dengan tekanan osmotik. Ya, kita lihat satu-satu. Penyerapan air yang ketika kita ngomongin tentang penyerapan itu osmotik biasanya. Dia adalah tekanan osmotik. Kemudian membasmi lintah. Lintah lintah ditaburin garam. Yang terjadi adalah perbedaan tekanan antara dalam tubuh dengan di luar tubuh, ya. Tekanan osmotiknya beda. Makanya ini osmosis, ya, osmotik. Kemudian pemakaian urea untuk mencairkan salju. Urea bisa digunakan untuk mencairkan salju, ya, karena dia nanti bisa menurunkan titik beku, menaikkan titik didih. Kemudian penambahan glikol pada radiator mobil. Ya, salah satu tujuannya adalah supaya, ya, ketika panas dia tidak cepat mendidih. Ketika dia di tempat yang suhunya rendah, nah, dia nanti tidak membeku. Karena serem juga kalau nanti radiator mobil membeku, gitu ya. Nggak berfungsi, ya. Nah, berarti ini dua ini berkaitan dengan titik beku dan titik didih. Maka kalau ditanya tentang osmotik itu 1 dan 2. Oke, ya, seperti itu pembahasan kita tentang soal-soal sifat koligatif. Nanti di lain waktu kita akan sambung lagi. Oke, jangan lupa di like, komen, ya, subscribe, share, yang lengkap sekalian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.